Ketidakhadiran Mas Ibas di dalam rapat Komisi 6 ya itu berpulang kepada beliau sendiri. Yang jelas kami tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun ya. Bagaimanapun ini telah menyebabkan banyak nyawa yang hilang. Mengkritik pemerintah hal itu hal yang wajar dalam demokrasi ya, hal yang lumrah dalam demokrasi, memberikan masukan kritik kepada pemerintah. Kami hanya mengajak sesama kolega agar kalau bisa yang bersangkutan hadir di ruang rapat Komisi 6. Kekurangan dari kemampuan mitigasi pemerintah ya dalam menangani pandemi ini terbukti dari sempat habis dan langkanya oksigen di mana-mana. Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka sehingga bisa lebih intens dan lebih direct memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah. Itu saja masukan. Kemudian harga obat yang melonjak di mana-mana serta semakin terbatasnya tempat tidur ya, baik di ICU maupun di rawat inap di rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Rakyat perlu bukti, bukan janji. Bukan saya yang minta maaf ke mereka. Jadi yang harus menjelaskan itu adalah mereka, bukan saya. Dan tidak ada salah sedikit pun untuk saya meminta maaf karena saya tidak pernah merasa berbuat kesalahan. Yang jelas kami tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun ya. Mengkritik pemerintah hal itu hal yang wajar dalam demokrasi ya, hal yang lumrah dalam demokrasi, memberikan masukan kritik kepada pemerintah. Yang kami sampaikan ini adalah wake up call, ini adalah alarm peringatan dini agar bangsa ini benar-benar tidak menuju pada failure karena tidak mampu atau gagal memenuhi hak paling dasar bagi setiap rakyatnya. Yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, tampak berdebat di media sosial, Twitter, dengan beberapa kader Partai Demokrat terkait kinerja dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Karena hal itu, Andre pun menyindir bahwa Partai Demokrat saat ini tidak berkuasa, tetapi kadernya masih menggunakan ancaman. Diajak adu kinerja malah diancam, ngeri, hehehe. Udah nggak berkuasa aja masih main ancam, apalagi kalau berkuasa lagi. Cuitnya melalui akun Twitter @andre_rosiade seperti dilihat Jumat 9 Juli 2021. Mulanya perdebatan tersebut saat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat atau Bapilu Andi Arief menyinggung Andre Rosiade saat membahas soal pandemi. Ia menyebut bahwa kader partainya tidak asal bicara soal pandemi COVID-19 ini. Kader Partai Demokrat tidak asal bicara, kami diskusi rutin dengan para ahli ekonomi, ahli kesehatan, dan lain-lain, kata Andi Arief. Memutuskan untuk ingatkan bahaya sebagai negara gagal punya dasar-dasar kuat. Bayangkan kalau puncak pandemi kasus menimpa di atas 700.000 per hari. Bro Andre Rosiade harus aware dengan ini, lanjut dia. Balas Andre, ia pun menantang kader Demokrat untuk mengadu kinerja, baik di DPR maupun di daerah pemilihan atau dapil. Boleh diadu sama kader Anda, mau kerja di DPR atau bantu rakyat di dapil, saya tunggu adu kinerjanya dengan rekam jejak yang jelas. Tapi ada yang aneh, ngajak rapat aja kok pada ngamuk sih, hehehe, katanya. Kontan saja, tantangan Andre langsung dibalas politisi Demokrat lainnya yakni Irwan Veko. Ayo adu sama aku, kurang ajar kamu Andre, sok hebat kamu, ayo ketemu kita, katanya. Lanjut Irwan, ia menuding bahwa Andre mencoba playing victim padahal ia juga hanya meminta adu kinerja di dapil. Kamu minta diadu kan? Ayo kita beradu, adu kehadiran, adu kinerja di dapil, atau adu apa saja ayo aku siap. Jangan sombong bro, di atas langit masih ada langit, katanya. Sambung jubir Partai Demokrat, lah diajak ketemu Bang Irwan Veko, buat adu data dan program malah dibilang ngancam, takut digerebek itu dia. Bang Irwan Veko ingat masa lalunya ntar, kata Herzaki Mahendra. Sebelumnya juga terjadi perdebatan antara Andre Rosiade yang mengomentari statement dari Ibas soal negara gagal. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono mengkhawatirkan Indonesia jadi negara gagal karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi COVID-19. Menanggapi hal itu, Andre Rosiade kolega Ibas di Komisi 6 DPR memahami kekhawatiran Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Namun, Andre mengajak koleganya itu untuk berkontribusi nyata dengan menghadiri rapat-rapat di Komisi 6. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, kata Andre pada wartawan Kamis 8 Juli 2021. Andre menyebut Ibas bisa memberikan kontribusi kepada para mitra kerja Komisi 6 DPR, misalnya Kementerian BUMN. Andre kembali mengajak Ibas hadir rapat di Komisi 6 ketimbang melontarkan kritik. Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa secara fisik maupun virtual, tuturnya. Ketidakhadiran Mas Ibas di dalam rapat Komisi 6 ya itu berpulang kepada beliau sendiri. Yang jelas kami tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun ya. Mengkritik pemerintah hal itu hal yang wajar dalam demokrasi ya, hal yang lumrah dalam demokrasi memberikan masukan kritik kepada pemerintah. Kami hanya mengajak sesama kolega agar kalau bisa yang bersangkutan hadir di ruang rapat Komisi 6 sehingga bisa lebih intens dan lebih direct memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah. Itu saja masukan. Jadi kalau ada yang ribut biarin aja. Tugas media menyajikan di hadapan kita yang sebelumnya diberi bumbu penyedap rasa agar kian legit saat ditelan. Seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini antara kader Partai Demokrat yang memiliki ikon seorang SBY dan kader Partai Gerindra dengan ikon Prabowo. Dua partai ini rupanya telah memberi sinyal kuat jika di tahun 2024 nanti sulit untuk berkoalisi. Demokrat mengajukan AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sedangkan Gerindra sudah pasti mendorong Prabowo sebagai calon presiden. Dan rasanya tidak mungkin Prabowo yang jenderal gandeng AHY yang cuma mayor, lagi pula minim pengalaman. Saling serang dua partai pada episode ini berawal dari seorang Ibas. Pangeran Cikeas ini melontarkan kritik kepada pemerintah soal failed nation atau negara yang gagal. Konteks yang dimaksudkan Ibas terkait pandemi dan penanganan pemerintah dalam menghadapinya. Dengan amat dangkal, Ibas menyebut bahwa negara bisa gagal menyelamatkan rakyatnya dari wabah COVID-19. Kemudian setelah cukup ramai di media dengan berbagai beritanya soal failed nation ini, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Lebih bagus kita memberikan saran, pandangan positif. Kebijakan apa, langkah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang dipandang kurang. Lantas ada koleganya di Komisi 6 DPR RI, Andri Rosiadi, mengingatkan Ibas untuk hadir atau ikut memberi kontribusi melalui rapat. Kami hanya mengajak sesama kolega agar kalau bisa yang bersangkutan hadir di ruang rapat Komisi 6 sehingga bisa lebih intens dan lebih direct memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah. Ucapan Andre seperti membuka borok Ibas yang ternyata makan gaji buta sebagai senator. Ketidakhadiran Ibas seperti telah mengkhianati ratusan ribu rakyat yang berada dari dapil tempatnya dipilih. Ajakan Andre bukannya disambut dengan baik, justru para kader Partai Demokrat tidak menerimanya. Ramai-ramai menyerang Andre dan seolah tidak rela jika wakil ketua umum mereka Ibas dipermalukan sedemikian rupa. Pecah sudah di antara mereka saling sindir dan saling serang. Saling mengancam, jual beli ilmu kanuragan siapa yang paling lihai berkelit dan membangun narasi agar dipandang masyarakat paling benar. Padahal buat masyarakat sendiri itu hanya jadi tontonan. Tak peduli siapa yang menang atau yang kalah, siapa yang benar atau yang salah. Toh itu hanya permainan politik para elit digunakan sebagai ajang mencari panggung. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Gimana nih menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini ke media sosial Anda, dan subscribe. Bagaimana menurut kamu? Tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya. Klik tombol like, share, dan subscribe Ratu Salep. See you! Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.